Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaifa halukunna ayyatuha tilmidat banatis salihat la'allakunna bi khairin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas pelajaran fikih yang berkaitan dengan syarat-syarat puasa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali perjumpaan dengan bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian pada pertemuan yang berikutnya kita telah menyebutkan apa saja keutamaan puasa. Kemudian pada pertemuan ini kita akan lanjutkan dengan syarat-syarat puasa. Sebelum kita mulai, seperti biasa, tujuan pembelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala nantinya kalian bisa menyebutkan apa saja syarat-syarat puasa tersebut, sehingga dengan kita mengetahuinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala puasa yang kita lakukan diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thayyibanati shalihat rahimani wa rahimakunallahu taala. Langsung saja untuk menyingkat waktu, syarat sah artinya atau maksudnya adalah sesuatu yang jika ia tidak ada pada diri seseorang, maka sesuatu amalan tersebut tidak akan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti syarat sah tersebut harus ada pada diri seseorang, baru kemudian ibadahnya, puasanya atau amalan-amalan yang lainnya akan menjadi sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Tayyib banati shalihat rahimani wa rahimakunallahu ta'ala. Kita langsung masuk ke syarat puasa yang pertama, yaitu Islam. Islam adalah syarat sah dari semua amalan. Semua amalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dianggap sah, diterima oleh Allah jika seseorang tersebut telah berada di atas agama Islam. Berarti walaupun seseorang banyak amal baiknya, ibadahnya diniatkan kepada Allah, namun dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat, belum berada di atas agama Islam, berarti amalannya tertolak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan tersebut dari orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang Islam. Quran surah Al-Maidah ayat 27. Ini syarat yang pertama, yaitu Islam. Kemudian syarat yang berikutnya atau syarat yang kedua dari syarat puasa yaitu tamyiz. Tamyiz adalah tatkala seorang anak sudah bisa memahami antara yang baik dengan yang benar, antara perkataan orang lain secara umum dia pahami dengan baik. Jadi anak yang bisa memahami perkataan seseorang dengan baik, atau dia bisa memahami mana yang baik dengan mana yang buruk dengan pasti, maka tatkala itu seorang anak tersebut dianggap atau disebut dengan umur mumayyiz, atau disebutkan umur mumayyiz ini kisaran 7 tahun sampai dengan 12 atau sampai dengan 15 tahun. Maka jika seorang anak pada usia ini beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik puasa atau ibadah-ibadah yang lainnya, dia penuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, maka ibadah yang dia lakukan tersebut menjadi sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan bahwasanya telah datang seorang kepada Rasulullah SAW yang menanyakan tentang haji seorang anak, apakah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, qala na'am walaki ajr. Iya, haji anak tersebut sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau mendapatkan pahala darinya. Rawahu Muslim. Ini syarat yang
kedua dari syarat puasa. Syarat yang berikutnya dari syarat puasa yaitu berakal. Jadi orang yang puasa adalah orang yang berakal, yang normal akalnya, bukan orang gila. Orang yang tertutup akalnya, puasanya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak teranggap amalannya karena tidak ada niat dari dirinya sendiri. Dari Aisyah dituturkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalath, 'anil na'im hatta yastaykid, wa 'anil saghir hatta yakbur, wa 'anil majnun hatta ya'kil aw yufid." Pena untuk mencatat amal tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 keadaan orang. Yang pertama dari orang yang tertidur sampai dia terbangun. Kemudian dari orang atau dari anak kecil sampai dia dewasa. Dan yang terakhir dari orang gila sampai dia normal atau sadar dari gilanya. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat dari syarat puasa yaitu suci dari haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas tidak sah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia suci, karena pada keadaan tersebut, pada kondisi tersebut dia sedang berada dalam keadaan yang kotor yang disebut dengan hadas akbar, hadas besar. Ya, disebutkan bahwa dahulu para wanita yang nifas di zaman Rasulullah SAW, mereka duduk 40 hari lamanya tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak boleh untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah di saat-saat kondisi seperti itu, di saat-saat kotor, yaitu seorang wanita yang ditimpa haid dan nifas. Nah, kita beranjak ke syarat puasa yang berikutnya. Yang kelima yaitu masuk waktu. Seorang yang melakukan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dia lakukan puasa tersebut berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya puasa wajib bulan suci Ramadan, maka kita lakukan di saat tibanya atau di saat datangnya bulan Ramadan. Kemudian waktunya juga dimulai sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Orang yang tidak meniatkan puasanya dari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, atau puasanya tidak dianggap, tidak sah. Allah berfirman, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasamu tersebut sampai dengan datangnya malam, itu sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa terikat dengan waktu. Tidak boleh kita melakukan puasa di luar waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan menerimanya. Dan syarat yang berikutnya dari syarat berpuasa atau yang terakhir yaitu niat. Sebagaimana yang kita telah ketahui di dalam hadis arba'in disebutkan, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya, karena niat adalah syarat sah semua amalan. Jadi semua amalan atau ibadah yang kita lakukan kepada Allah harus kita niat, harus kita pasang niatnya, harus kita niatkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan amalan tersebut. Baru kemudian ibadah tersebut akan diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia beberapa syarat puasa yang perlu kita ketahui, sehingga dengan mengetahuinya semoga pahala atau ibadah puasa yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ganjaran pahala, diberikan ganjaran kebaikan, keberkahan, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Semoga apa yang kita sebutkan dari syarat-syarat puasa tersebut bisa kita pahami, bisa kita amalkan, sehingga puasa kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma'assalamah.